Kamu kenal Allah enggak? Kamu nggak pede kamu. Kemana-mana dia, kemana-mana dia. Mana-mana bilang-bilang Yesus Yang ngomong berkuasa. siapa? Yesus toh. Loh, Yesus Aku itu kepada Yesus justru aku. berkata bahwa dia diberikan kuasa. Dia diberikan kuasa, diberi Betul. kuasanya ternyata. Betul. Iya, kalau nggak diberikan dia berkuasa nggak? Yang ngomong siapa? Kalau saya nanya, kalau dia nggak diberikan kuasa, kira-kira dia berkuasa nggak? Nggak ada ayatnya, nggak ada ayatnya, nggak diberikan, nggak ada Yesus mengatakan. Gimana? Nggak ada Yesus mengatakan aku nggak diberikan, nggak ada. Dia yang ngomong, dia terjadi. Apa yang dikatakan Yesus terjadi, diberikan. Paham? Itu cita-cita kalian, Oten. Itu cita-cita kalian. Bukan cita-cita, Itu makanya cita-cita kamu- Kristen itu, menganggap bahwa Yesus berkuasa. Yesus Pemberi bisa siapa? berkuasa Pemberi itu siapa? karena Itu ada diberikan Isa oleh Al-Masih, Bapa ya. sama Tuhannya. Malah dianggap Ingat Yesus nih, yang berkuasa. Yang berkuasa itu Bapa. Pemberi syafaat itu, memberi pertolongan itu hanya Isa Al-Masih. Itu tertulis dalam Quran, oke? Itu cita-cita, itu Di mana cita-citamu. ayatnya? Itu Di mana Quran. Loh, Coba. di mana ayatnya? Di mana Ayatnya Hanya itu tadi. Yesus yang bisa memberi syafaat. Ayat berapa? Coba silakan. Mana ayatnya? Loh, ayat Mana? apa udah dikatakan? Sabah Di mana ayatnya? 32. Hanya Nabi Quran Isa nggak bisa memberi gitu. syafaat. Hah? Yang mengatakan perkataan yang benar siapa? Loh, katanya cuma Yesus yang memberi syafaat. Coba mana dalilnya itu? Mana? 3423 kok dari tadi kok dalil terus yang Itu syafaat itu diberikan oleh Allah kepada orang yang diizinin. Siapa saja, saya pakai dalil. nggak ada di sini. Yang mengatakan itu gini. Yang memberikan syafaat itu orang yang adalah dapat syafaat dariku adalah orang yang banyak baca sholawat kepadaku. ini Pak, nggak ada Pak dalil Quran, jangan ngarang. Oke, sekarang Di mana? dalam surat Sabah Mana gini dalil Pak, Al-Quran cuma di Yesus, Sabah itu cuma Isa gini. beri syafaat. Silakan. Di surat Sabah itu ada pertanyaan Allah dan mereka menjawab. Mana di situ adalah- nyebut Yesus? Tunggu Coba baca. tunggu dulu. Coba Yang kamu baca dulu. memberikan ya saya jawab, kamu diam dulu Pak Tata. Sabah yang itu kamu baca. Coba ada Yesus enggak? Isa enggak? Coba baca. Isa saya sebut. Iya, Perkataan mana? yang mengatakan perkataan yang benar itu siapa? Tidak ada di ayat itu. Pokoknya sebut nama Isa mana di situ? Allah juga nggak ada di situ disebut. Ayo, Di situ siapa yang beri syafaat? Siapa? perkataan Ya. yang benar siapa yang mengatakan? Perkataan yang benar di mana perkataan yang benar di situ? Coba baca, Maryam, baca. surat Maryam 34. Coba baca Hanya Isa- di dalam Isa Sabah Al-Masih. itu ada Isa enggak? Perkataan yang benar siapa yang menyampaikan? Hanya Di Isa. mana ada Isa di ayat? Coba kamu baca biar orang dengar coba. Yang mengatakan perkataan yang benar siapa? Jawab. Yang saya tanya itu kamu baca coba biar orang dengar coba. Yang mengatakan perkataan yang benar siapa? Nggak nyambung nih Oten ini. Kamu nggak nyambung, Ten. Nggak nyambung kamu. Coba Perkataan kamu buka yang benar itu hanya perkataan disampaikan yang Isa benar Putra itu. Maria. Jawab. Perkataan yang benar itu sesuai dengan perkataan Yesus di Matius 28 ayat 18. Coba kamu baca itu. Yesus bukan Isa, saya bicara Ya Isa. coba. Buka Isa Matius Putra 8, Maria. Matius Di surat 28 Maryam ayat itu, 18. ini, surat Maryam Coba itu, baca. satu-satunya yang mengatakan perkataan yang benar itu adalah Isa Putra Maryam. Di mana itu tertulis? Maryam 34. Waduh, kita Enggak ada di situ tertulis di situ. Lah, Enggak, ini itu brother, tulis. kamu paham Enggak nggak ada. konteks dari ayat ini? Enggak ada tertulis. Udah kami baca nih berkali-kali enggak ada tertulis. Yang mengatakan perkataan yang benar siapa? Saya tanya kamu. Allah Subhanahu wa taala. Berarti Isa Putra Maryam benar dong? Apa kan? Loh kok gimana sih ceritanya? Perkataan yang benar, perkataan Maryam Isa 34, itu kan dari baca. Allah Subhanahu wa taala. Iya, baca Maryam 34. Coba baca Maryam Enggak 34. ada kata enggak ada di situ. Baca Maryam 34. Lo udah dibaca tadi berkali-kali enggak ada di situ. Apa-apa di situ? Siapa Ya yang coba perkataan yang baca, benar? jangan-jangan bacaanmu yang beda. Ya nggak beda. Ya cobalah bacalah kalau Kamu gitu. aja nggak mau bacain. Ya bacalah. Masa kamu mau nyuruh orang baca tapi kamu nggak mau baca gimana sih? Saya Oke, baca bang, saya oke. baca ya, saya baca. Dengarin ya Abdon. Itulah Isa Putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka ragukan kebenarannya. Ayat 35-nya jangan diputus. Sudah. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepada jadilah, maka jadilah. Apa sih kamu? Iya. Sampai 36-nya coba. Nggak apa? Allah disambung kemana juga? Mualim. Ayat 36. Coba ya diam dulu nak, diam dulu. Gimana bunyinya?
Isa alaihi salam berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Aduh, Maka gimana itu? sembahlah dia. Dia Aduh, adalah gimana jalan itu? yang lurus. Benar kan? Gimana Terus, itu? Siapa yang kamu ikutin? Siapa yang kamu ikutin? Terus- Ali Imran 50. terus- Apa kata Isa? Terus Isa kenapa Bertakwasi menyuruh kepada menyembah Allah. Allah Subhanahu wa taala? Kenapa itu ya? Kenapa itu ya? Makanya kamu ikut Isa. Ali Imran 50. Enggak, Isa dengar berkata, dulu. "Bertakwalah kepada Allah Dengar dan di taatlah situ. kepadaku." Wah, udah mulai panik dia, Oten. Bukan. Oten udah mulai panik. Dengar ya. Bukan, kamu Kristen tak dengar paham. dulu. Kenapa di Gini, situ gini. Isa? Ya dengar dulu. Kenapa Isa di situ menyuruh kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kok enggak menyembah Betul. dirinya? Betul. Apa yang Betul salah? ya. Ya sudah. Betul. Kalau begitu kamu harus Cuma, menyembah Tuhannya Isa. Makanya Jangan kamu menyembah ikut Isa. Isanya, kamu sembah Betul. Tuhannya Isa. Iya, makanya Nah iya, kamu nah ikut kalian Isa. itu penyembah manusia. Kamu itu bukan Itu yang menjadi ikut Isa. masalah. Gini, Bukan menyembah Allah surat kalian, gini, menyembah gini. manusia kalian ini. Kamu ikut Isa atau Muhammad? Ikut Allah Subhanahu wa taala. Oh, tanpa Muhammad bisa. Loh ya iyalah, perkataan Allah lah yang diikuti. Kok perkataan manusia pula? Oh, Muhammad kamu nggak Nah, ngakui? bingung. Bukan kamu akui. Nah, bingung. Ucapan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apa bedanya kalau bilang itu? Nah, bedanya apa? Kalau perkataan dari diri sendiri, contohnya yang diimani. Contoh, kalian beriman dengan perkataan Paulus, sebagaimana Paulus berkata, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai orang yang bodoh. Nah, itu yang kalian imani. Berarti kamu tidak. Itu contoh. kamu bukan penegak Kalau kami agama beda Allah. lah. Berarti kamu bukan penegak Iya. agama Allah. Menegakkan Allah gimana caranya menegakkan Allah itu? Surah As-14 penegak agama Allah. Aduh, mah lompat-lompat kamu kayak bajing gimana sih? Diskusi Iya lompat-lompat. dong, kita harus pinter. Kalau kamu tidak ikut Pinter, Isa, pinter. kamu bukan penegak agama Allah. Surat As-Saff 14. Paham kamu? Udah. Kamu mau begini brother, kita bedah Al-Quran tadi secara detail. Dari etimologi apa segala macamnya kita bedah. Giliran kamu tidak satu pun menjawab pertanyaan dari kami umat Islam. Bagaimana itu? Diskusi apa yang kau Pertanyaan hadirkan di sudah depan, jawab, sudah jawab dari tadi. Saya jawab dipotong-potong. apa dipotong saja? Ya, jadi gini, saya bukan dalam Quran itu, saya bukan mau lompat-lompat. Ali Imran 50 mengatakan, Isa berkata, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Taat kamu di mana? Kalau Oke. taat di situ kamu Itu harus ucapan di situ kepada siapa? Isa di tunggu situ? dulu kepada siapa. Kalau kamu nggak ikut, berarti kamu bukan pengikut Kepada umatnya, penegak agama baca Allah. ayat sebelumnya. Di As-Saff 14 Bapak, kalau kamu tidak taat kepada Isa, kamu bukan pengikut Isa, kamu bukan Iya, penegak Isa agama di situ Allah. Allah menceritakan bahwa Isa pernah ngomong kayak gitu. Taatlah Bukan- kepadaku siapa? Israel di situ. Kok Israel sih gimana sih? Coba As-Saff ayat berapa? Ayat berapa? Ayo, Ayat kita 14, buktikan ya. 14. Di As-Saff zaman 14. itu di zaman Nabi Isa alaihi salam. Kok di zaman Beliau- Isa sih gimana sih kamu nih? As-Saff 14. itu Allah bercerita tentang riwayat Nabi Isa pada saat itu, brother. Kamu apa sih ya kamu? Saya anggap kamu Pertanda dewasa dalam gini, menyikapi kamu permasalahan itu ini. gini, kamu bilang zamannya Isa. Kamu tahu nggak masa yang akan datang siapa yang datang? Isa juga toh. Isa pertanda hari kiamat kan tertulis di Quranmu. Oke, saya buka Ya, Quran ya. dulu. Saya buka Satu-satu ini. dulu, Kita satu-satu bedah dulu. Quran loh ini. Ya, oke, buka Ya, As-Saff ya. 14. As-Saff 14 buka. As-Saff, tunggu. Kalau kamu bukan pengikut Isa, Assalamualaikum. kamu bukan penegak, kamu disebut kafir di situ. Izin saya tanggapi Abdon ini boleh nggak? silakan teman-teman. Oke, begini Bang Abdon Abdon, nggak berisik, kita Bang. hormat. Tunggu. Oke, nggak apa, saya tanggapi sedikit aja. Saya udah dengar tadi Oke. pembicaraannya. Dalam konteks ini saya hormati kalau Bang Abdon setuju bahwa Isa itu adalah Yesus. Cuma satu hal bahwa ketika Bang Abdon mau menafsirkan itu nggak boleh pakai asumsi, harus minimal itu membawa tafsir menurut siapa gitu. Kalau saya buat tafsir Pak, nanti juga dibantah Pak. Bukan Contoh, tafsir surat yang Yasin. ada. Contoh Kan dalam gini, Islam Pak. ada tafsir itu. Iya, contoh Ibnu gini. Katsir, Jalalain. Oke. Kalau saya bawa nih. Taat Gini, kepada contohnya dirinya gini, dalam Pak. konteks Tunggu dulu, bahwa Pak, dia tunggu dulu. adalah Allah. Contohnya. Yang pertama Contoh ya. Aman. Contohnya tunggu dulu Pak. Contohnya kalau saya bawa tafsir nih. Paulus Dalam ada ayat Al-Quran itu Tunggu dulu, Pak. dibantahkan. Tunggu dulu. Paulus ada Lalu- tertulis surat Yasin 14. Saya bawa tafsir Ibnu katakan Katsir. sesungguhnya Tunggu dulu. laku kafar Udah, nanti itu, nanti. Tunggu dulu, kalau bicara tafsir kan, nanti tafsir itu nanti ada yang setuju, ada yang tidak. Kalau saya buka nih tafsir Kemenak itu, kafar ladina qalu
Innallah salisu salasa. Allah katakan, sebentar dengar dulu, bentar dengar dulu, bentar dengar dulu, sebentar, sebentar. Iya, Allah katakan kafirlah. Putus-putus Pak suaramu. Iya lanjut, Anda kembalikan ke host ya. Jadi Coba sob ayat 14 Abdun baca coba biar orang-orang tahu. taat kepada dirinya. Anu Bang Al, Ustadz sampai anu putus-putus. Tunggu hijau dulu ya. Ini kita buktikan Bang Abdul. Coba kamu baca sob ayat 14 itu coba. Kamu baca dulu biar orang tahu. Saya Bang baca Abdul. dulu ya. Bacakan aja sih. Saya cuma ingat ayatnya. Oke. Jadi gini. Langsung ya, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya. Nah, nanti siapa pengikutnya itu? Yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku? Kata Isa dulu waktu dia di Israel untuk menegakkan agama Allah. Pengikut-pengikutnya yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel beriman dan segolongan yang lain kafir. Nah ini Isa untuk kaumnya waktu itu, saat itu ngomong kepada umatnya, Hawariyun. Terus kamu ikut nggak di dalam? Loh, saya bukan orang Israel. Berarti kamu bukan penegak agama Allah dong? Loh, saya menegakkan agama Allah melalui Nabi Muhammad. Mana karena dalil saya kamu umatnya. selain mana dalilnya Itu selain itu? gambaran yang Allah Nah, berikan itu ayat pada itu. saat itu, Nggak ada brother. gambaran Pak. Itu kejadian. Itu kejadian. Nah, kamu kalau bukan penegak, kalau kamu gantian ya, kalau kamu bukan pengikut Isa, kamu jelas bukan penegak agama Allah. Udah. Loh, saya menegakkan agama Allah supaya Allah dituhankan. Karena ada yang orang tidak menegakkan, malah manusia yang dituhankan. Nah, ini yang Saya salah. bukan bicara menuhankan. Kalau kamu tidak ikut Oke, Isa, kalau saya maka tidak kamu menegakkan bukan agamanya penegak Allah, agama mana mungkin saya itu mentuhankan Allah? Justru karena saya mentuhankan Allah, saya tegakkan ajaran Isa itu dari orang-orang yang mentuhankan manusia. Kenapa kamu nggak ikut Isa? Loh, saya bukan umatnya. Berarti kamu bukan penegak agama Allah dong? Saya menegakkan agama Allah. Buktinya saya Mana mentuhankan dalil Allah, kamu seperti selain Isa. asal Menegakkan Emang di ada dalil zaman kamu? Rasulullah, di era Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok di era-era Beda lagi? mana? Saya ini tunggu Mau dulu, di Pak. era manapun, kalau kamu tidak ikut Isa, kamu bukan penegak dan penolong agama Allah. Itu udah Saya jelas. ikut, coba. Saya mengikuti Sudah. Isa. Buktinya Isa mentuhankan Mana Allah, saya buktinya kamu mentuhankan Allah. ikuti? Loh, Mana saya kamu mentuhankan ikuti? siapa? Coba, Kamu bukan Isa pengikut mentuhankan Isa. siapa? Dalam Kamu bukan Al-Quran, pengikut Isa. Ini Abdullah ataniyal kitab. Ya, Innallah wa rabbi Kamu wa rabbukum bukan fa'budu. pengikut Isa, Allah Pak. itu Tuhan, oke. Kan pakai Quran ini kan? Oke. Kata Isa dalam Al-Quran, Inna apa? Rabbukum wa rabbu apa? Dia mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka saya mentuhankan Allah karena saya menegakkan ajaran Isa. Betul. Betul. Tapi kamu bukan pengikutnya. Loh, Kamu kalau bukan pengikut Iya. itu mentuhankan manusia. Bukan mentuhankan. Kamu bukan pengikut. Di Ali Imran Loh, tertulis. nah sekarang yang Gini, namanya ya. pengikut itu mengikuti kan? Coba, Gini, Isa dalam gini. Al-Quran mentuhankan siapa? Oke. Makanya Isa putra Maryam berkata, Isa mentuhankan siapa dalam Al-Quran? Allah. Ya sudah, Imam Oh, Islam betul. mentuhankan Iya. Allah. Nah, makanya di surah Ali Imran, saya pakai dalil. Di surah Ali Oke. Imran itu berkata, Ali Imran 50, Isa yang berkata, ingat ya, Isa berkata, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Itu mengatakan kepada Oke. siapa? Loh, kok kepada siapa? Loh, karena Al-Quran Kepada itu siapa? menceritakan Bukan Nabi Isa Quran. ketika diutus kepada umatnya. Kamu ikut, katanya kamu Saya mengimani. orang Israel apa bukan? Loh, terus kamu bukan pengikut Allah dong? Loh, saya mengikuti Allah melalui Isa Nabi itu Muhammad. siapa? Berarti kamu Muhammad, bukan pengikut Don. Abdon ini kok gini jangan muter-muter lah Don biar diskusinya itu bisa dikena Oke, bisa Satu-satu Dia ya. tidak mau Oke, memahami saya kasih apa waktu, yang Pak. kita sampaikan, Satu-satu, Bangga. satu-satu ya. Kita Saya sudah terangkan dulu. menjelaskan secara Oke. detail, tapi Saya sama gini. dia tidak mau menerima itu. Saya tanggapin Jadi gini, dulu Don. Pak ya. Di surat Gini, Don, Al-Imran sebentar ini, dulu Pak. Don. Oke. Saya Sebentar dulu tanggapin Don. dulu Pak.
Satu-satu Pak, satu-satu. Satu-satu Ali Imran. Ali Imran ayat berapa? Sebelum kamu kan dari tadi nanya terus. Kamu kan dari tadi nanya terus nih. Ini sekarang saya mau nanya. Dari Tolong tadi dijawab ya. saya tentang Alkitab Pak, dari tadi. Bapak Enggak, iya ini giliran saya kan belum ada nanya nih. Enggak, Saya boleh nggak jawab. nanya? Tunggu Nanti dulu. kamu nanya lagi. Nanti kamu nanya lagi. Ya kan? Nanti kamu nanya lagi. Ini seandainya kamu lapar, terus kamu makan. Kira-kira kalau saya tanya, kamu makan itu pakai apa? Ya, kalau makan itu pakai apa ya terserah saya loh. Iya, pakai apa? Coba jawab. Ya menunya Salah banyak, satu Pak. aja. Menunya Salah satu banyak. aja. Salah satu aja. Misalnya Menunya apa? banyak. Iya, coba sebut satu aja. Coba. Ya Pakai makan apa? pakai apa gitu? Pakai nasi, pakai roti bisa. Berarti bukan pakai tangan ya? Makan Bingung. pakai tangan, kalau nggak ada makanannya Bingung. mau pakai apa Pak? Bingung. Iya, makanya saya bilang kan makan. Saya Kalau bilang. makan itu bukan tangan. Kalau sudah makan kan berarti sudah pasti ada makanannya. Nah, Makan sekarang saya itu- tanya, kamu makan pakai itu apa? Menu. Kalau makan itu menu. Loh, saya bukan nanya menunya. Makan Saya bukan menu. nanya menunya. Kamu Loh, makan terus pakai apa? makan nggak Bukan pakai- menu pakai- makanannya apa? Ngerti pertanyaan Kalau nggak kamu makan ini? Itu gini, kalau makan itu Nggak menu, ngerti Pak. pertanyaan ternyata ini orang ini. Pantas Bukan, ngaco ini kamu- logikanya. Makan itu menu. Nggak ngerti, yang Pak. kamu bicarakan. Kamu makan pakai apa? apa? Sekali lagi ya, saya tanya. Kamu nanya Kamu makan. gini ya, kamu ini misalnya nih, kamu sedang makan, terus saya tanya, kamu makan pakai apa? Jawabannya apa? Kata dasar Pagi. kamu makan. Tentu menu. Kalau kamu kerja apa? Iya, kamu makan pakai apa? Mau serabutan. Pakai ke- apa? Pakai mau mulut. tukang ke- Oke, pakai mulut. Iya, kamu jawab pakai mulut seandainya kamu Makan bilang. Terus menu. berarti bukan pakai tangan ya? Loh, terus kalau kamu makan pakai apa? Ada yang pakai kaki loh. Iya, ada juga yang pakai kaki, ada. Nah, itu pertanyaan kamu kayak gitu dari tadi. Seolah-olah kalau tidak aduh, ini ngaco ini orang ini. Bukan, kamu nanya Jadi makan. seolah-olah Gini, kalau gini loh, aduh, makan pakai apa? Tentu bicara menu, Bapak. Bukan kok tangan. menu? Loh, makan Kan- itu menu mah. Gini, dengar ya Nak ya. Kalau pertanyaannya menu makanan kamu apa, baru kamu jawab menunya. Kamu makan itu apa? Makan itu apa? Makan Apa makan itu? Makan Aktivitas. itu apa? Aktivitas. Ke mulutmu kan? Apa yang barang yang materi yang kamu Aktivitas. masukkan ke mulut kan? Apaan sih? Aktivitas makan itu. Iya. Gimana sih? Apa yang ada pikiran? Nah, yang saya tanya itu kamu makan pakai apa? Pertanyaan kamu. Bukan menu makanan kamu. Takut ya. Ditanya gitu dia takut. Iya, biar saya kasih tahu logika kamu cacat. Bukan. Kamu Iya. hanya makan, berarti menu yang kamu Bani hidangkan. Bani Israel umat Iya. dan hamba saja kamu ngaco, kamu campur-campur ke nasi padang. Loh, kamu nanya makan, Iya. kamu nanya tangan. Aneh kan? Bukan di Kamu sini saya bekerja, ngajarin kamu cara berdiskusi. Kamu kalau memegang pakai apa? Gini, Pakai saya tangan. ngajarin Kalau kamu cara pertanyaan berdiskusi. Kalau pertanyaan- Pertanyaan yang tadi saya lemparkan ke kamu itu Pertanyaanmu adalah salah. Enggak, sebentar ya. Pertanyaan yang saya kasih ke kamu tadi itu sama seperti pertanyaan yang kamu terus-terus tanyain di sini. Seolah-olah Bukan, kalau aku mengikuti tidak bisa. Nabi Muhammad SAW, sebentar, dengar dulu Nak. Seolah-olah kalau mengikuti Nabi Muhammad SAW berarti tidak mengikuti Isa, tidak mengikuti Musa, tidak mengikuti Ibrahim, dalil, tidak nggak ada mengikuti dalilnya. Nabi-Nabi sebelumnya. Nggak ada Kan dalil. begitu? Nggak ada Ya kan? dalilmu. Nah, Saya pakai sama dalil. kayak pertanyaan itu yang saya Mana tanyakan. Kamu dalilnya? makan pakai apa? Kamu bilang pakai mulut. Oh, berarti bukan pakai tangan ya? Oh, enggak, tangannya ikut juga kan begitu. Oh, berarti enggak pakai tenggorokan ya? Enggak Terus pakai yang lidah pakai ya? tangan apa? Enggak pakai Iya, gigi tepat, ya? Ah, tepat, gitu. Tepat, Loh, analoginya, ngaco Pak. kamu itu. Makanya Makanya pakai kalau mulut. bicara, makanya Kalau kalau itu kamu bukan kalau pakai kamu mulut, punya bukan pakai pikiran tangan. sedikit aja, kalau kamu punya fungsi otak sedikit saja, seharusnya kamu sudah paham bahwa yang namanya mengikuti Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung itu meneruskan apa yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Pakai dalil. Pakai Secara dalil. tidak langsung itu meneruskan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Pakai Begitu dalil. caranya, Jangan Nak. asumsi. Dalil kamu aja dari Pakai tadi kita jawab semua detail pakai dalil kamu. Kita Nggak tanya ada. kamu ngomongnya 1-2 kata cukup. Apa Ini yang lainnya buktinya. sisanya ngeles. Tunjukkan sama Otakmu saya dari dipakai juga di Quran. sini. Yang namanya penegak agama Allah itu satu-satunya pengikut Isa putra Maryam. As-Sof 14. Kalau ada ayat yang lain tunjukkan. Jangan cuma ngomong doang lo. Aduh, Abdon, Isa itu hanya kepada Jawab Bani pakai Israel, dalil. Abdon. Mana selain Sedangkan daripada pengikut Isa itu? Nabi Muhammad itu untuk sekalian alam. Nabi Muhammad itu sudah dijamin surga. Pakai dalil. Don. Pakai dalil. Lebih tinggi derajatnya antara Nabi Muhammad dengan Isa, Don. Pak, pakai dalil. Ini dari tadi saya pakai dalil. loh. Dalilnya coba Bu Abdon buka surah Al-Fat surat Al-Fat ayat 1 sampai 3, Abdon.
Kalau Dibacain Al-Fat gitu, itu nanti dibacain. surat 2. Abdon kan ada jawabannya, ada dalil gitu. Nah, begitu maksudnya si Abdon. Lanjut. Iya, pakai dalil. Saya mengatakan satu-satunya yang namanya penegak dan penolong agama Allah adalah pengikut Isa. Dengar Tidak ada ya, yang lain. ini ya Tidak sudahlah. ada Kamu yang dari lain. Kalau ada dalilnya, gini, pakai dalil. kalau cuman bunyi aja, kamu persis kayak kera lagi musim kawin. Berisik Aduh, banget. aduh. Cuman bunyi-bunyi aja, serius. Loh, kan Dari bisa tadi yang Kamu kami kalau dari ngomong tadi tadi, melayani apa bunyi-bunyian dari tadi. Loh, saya Kamu pakai bilang dalil. kalau menjadi pengikut para nabi, pengikut Nabi Muhammad SAW, secara tidak langsung kamu bilang berarti kami itu tidak mengikuti Isa, tidak mengikuti Ibrahim, tidak mengikuti Musa. Jelas kalau apa yang kita dibawa ada, Nabi kamu Muhammad SAW berbeda. itu adalah ajaran yang telah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Jelas itu. Makanya Itu saya jelas. tanya, kamu juga harus tegas. Kamu pengikut Malah siapa? kamu bilang, Jawab. oh berarti bukan pengikut Isa. Kamu Terus nanti kalau dibilang, pengikut iya ini. kami pengikut Isa. Oh berarti kamu bukan pengikut Muhammad. Enggak, kami pengikut Isa dan Muhammad. Oh berarti kamu bukan pengikut Mana Musa. dalilnya, Sama pengikut seperti Muhammad? pertanyaan saya tadi. Kamu makan pakai apa? Kamu bilang pakai nasi. Saya tanya, oh berarti bukan pakai Mulut tangan. nggak bisa kalau gitu, pakai mulut, Nah, Pak. terus pakai mulut. Oh, kamu nggak pakai tenggorokan berarti ya? Nggak pakai tenggorokan ya? Pakai mulut. Nah, Terus makanya Terus itu apa yang yang kamu. dimakan? Nah, Terus di apa yang situ. dimakan? Nah, di Terus apa situ yang dimakan? di situ salah Terus kamu apa yang mengeja. dimakan? Kamu nggak pintar mengeja. Terus apa yang Nggak pintar dimakan? kamu, belum bisa. Belajar Abang Ari. menyimak dulu kalau begitu sebelum belajar Bukan. menjawab. Nyimak aja dulu Kamu mending. Tadi nggak bisa pakai Nyimak. dalil, Pak. Kamu ngomong terus pakai dalil. Oke, izin nanggapi. Abdon, bisa diam dulu nggak Abdon? Izin sebentar, saya mau nanggapi Abdon ya. Tolong di mute dulu sebentar. Jadi begini ya, dalam pemahaman Islam, dalam ajaran Islam, Allah itu hanya menurunkan satu agama, yaitu agama tauhid. Satu agama, tapi nabinya dalam Al-Quran itu ada 25 nabi dan rasul, itu dalam Al-Quran. Nah, walaupun di hadis ya disebutkan lebih ya, tapi yang kami imani 25 nabi dan rasul yaitu dari Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jadi kami beriman bahwa ajaran itu cuma satu, ajaran tauhid, agama Allah, dan Tuhannya juga satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad termasuk Isa, Yesus itu mengajarkan manusia tauhid yang sama, yaitu menyembah satu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Sema Israel Elohinu Adonai Elohim Ehad. Jadi janganlah ada Allah-Allah yang lain selain Allah. Itu sama dengan apa yang diajarkan dalam surah Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi kamu cerdas sedikit Abdon ya. Satu kesatuan, satu mata rantai, satu visi dan misi. Ya, itulah disebut dengan agama Islam. Ya, aslam yuslimu muslim. Jadi agama Islam orang mengamalkannya itu disebut muslim. Ya, oke ya, clear ya Abdon. Kamu cerdas sedikit. Jadi gini, Saya sama dulu. Selamat pagi, Bang Gantian, Yosi. saya tanggapin dulu, Pak. Saya tanggapin dulu. Ya, sebentar dulu, Bang Don. Ini ada teman Bang Don. Selamat pagi, Bang Yosi. ya selamat pagi. Selamat pagi semua. Iya, bisa Salam damai gantian Bang Abdon dulu ya. Bang Abdon bisa gantian dulu biar Bang Yosi dari tadi ini cuman diam. Silakan. Ya, FM, aku kan. Tanggapannya Bang Yosi. Enggak, saya jawab dulu, Oke, Pak. Ini biar saya keluar. hanya Habis ini saya keluar. tambahan. Saya jawab dulu nih Tambahan. tanggapan Dah usah, muter-muter kamu, muter-muter dah usah. Gantian dulu lah Don. Ini temanmu Don. Gantian Don, ganti Don. Kamu dulu. Silakan Bang Yos. Ya, jadi gini kawan. Nggak apa-apa, Abdon di sini nggak apa-apa. Tapi benar sih Pak Abdon bilang tadi bahwa boleh nggak tunjukin dalil karena si Pak Abdon tadi kan bawa dalil. Teman-teman seharusnya jawabannya juga pakai dalil gitu. Maksud si Bang Abdon tadi, gitu sih. Dalil apa? Dalil apa yang Abdon bawa? Coba, Jadi biar saya jelaskan. gini ya. Nah, tadi kita mulai daripada saya ringkas saja. Satu-satu aja, ayo. Di As-Saff 14, satu ayat nih. Saya ambil 2 ayat dulu. Di Ali Imran 50 tertulis, Isa yang berkata, Pak, ini Isa yang berkata, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Kata takwa dan kata taat, takwa kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ku itu adalah Isa. Artinya kita diajak harus ikut, harus taat kepada Isa. Lalu taatnya seperti apa? Ya, taatnya seperti apa? Lalu saya ambil, tunggu dulu Pak. Lalu di surat As-Saff 14, yang namanya penegak agama Allah dan penolong agama Allah adalah satu-satunya pengikut Isa putra Maryam. As-Saff 14.
Nah, kalau saya tanya Anda ikut siapa? Pengikut siapa? Tentu Anda bilang Anda pengikut Rasul. Di mana dalilnya? Oke, itu yang saya minta. Lalu saya tunggu dulu Pak. Tunggu dulu Pak. Pertanyaan saya di sini menyatakan Anda adalah pengikut bukan pengikut Isa putra Maryam sehingga Anda bukan penegak agama Allah. Itu di surat As-Saff 14. Coba tanggapin saya. Silakan. Oke. Pertama, semua para nabi itu disuruh taat ya, umatnya taat kepada Allah dan Rasulnya. Atiullah wa atiur rasul wa ulul amri. Dalam Al-Quran Allah mengatakan taatlah kepadaku melalui Al-Quran, wa atiur rasul, taat kepada Rasul Muhammad melalui hadis. Begitu juga Isa di dalam As-Saff itu ya, di dalam Ali Imran. Dia mengatakan kepada umatnya Israel, coba kamu baca ayat sebelumnya. Tadi kan Abdul mengatakan di situ ayat 50. Coba baca 49. Wa rasulan ila bani Israil inni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Dan sebagai rasul kepada Bani Israel, dia berkata, aku telah datang kepada kamu dengan sebuah tanda mukjizat. Lalu 50-nya yang kata Abdul yang dibahas, ya, tetap ini bicara untuk umatnya Israel. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar kamu menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu Israel membawa suatu tanda mukjizat. Oke, ini sudah jelas bahwa dia mengatakan kepada umatnya Israel. Begitu juga Sof ayat 14. Israel juga. Coba, wahai orang-orang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikutnya yaitu Israel yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israel lah. Jadi sama antara Ali Imran dengan As-Saff. Yesus berkata kepada umatnya Bani Israel. Gitu ya, udah. Oke. Kalau kamu bilang Bani Israel hanya untuk Bani Israel, artinya kamu tidak mendapatkan yang namanya penegak agama Allah. Itu paham ya? Kenapa? Karena di surah As-Saff 14 itu dikatakan sebagian dari Israel ya menuju kemenangan. Udah nggak nyambung orang ini, udah ganti aja nggak nyambung. Nggak nyambung. Tunggu dulu. Nggak nyambung kamu. Nggak usah. Males dengar bunyi-bunyi kayak begitu. Anda adalah kafir. Iya udah bawa pulau. Iya udah. Iya. Terserah. Di surat As-Saff 14 itu. Udah tidur aja, tidur nggak nyambung. Yang lain aja. Kenapa? Bro Yosi, yuk. Kenapa? Enggak, kita mau ngobrol sama orang yang bisa diajak ngobrol. Saya lagi ngobrol nih. Enggak, kamu lagi bersuara aja. Bukan lagi ngobrol, kamu bersuara aja kamu ini. Cuman bunyi-bunyi aja kamu. Di surat As-Saff 14 itu kalau kamu Udah ganti. Gak nyambung, udah dijelasin. Kamu kafir kalau kamu sekarang gini ya, silakan oten-oten yang tidak bisa debat bertanya ada apa-apa. Yang bisa debat tunjukkan temanya apa. Saya ngomong kenapa dipotong-potong. Di surat kamu bukan lagi ngomong, nak. Kamu lagi bunyi, bukan ngomong kamu ini. Biarkan saya ngomong. Yosi. Ya, di surat As-Saff 14 itu jelas berbunyi, Pak. Kalau kamu enggak, itu tafsir siapa, Abdon? Saya tanya, itu tafsir menurut siapa? Menurut siapa tafsir kamu itu? Enggak boleh. Enggak usah ditanggapi, tidak bisa. Dari tadi dia muter-muter. Bahkan saya tantang Bibelnya, dia juga gak berani. Bukan. Ketika dia bertanya, kami sudah jawab, dia ngeyel. Kasihan orang kayak gini nih. Tentang Alkitab sudah saya jawab. Saya jawab apa? Kamu cuma jawab kata satu dua kata aja selesai kok. Kamu bukan pengikut Isa, maka kamu bukan penegak agama Allah. Kalau saya bukan pengikut Isa mentuhankan Allah, saya mentuhankan Allah. Justru kamu Abdun bukan pengikut Yesus, karena Yesus mentuhankan Allah, kamu mentuhankan manusia. Itu yang jelas. Oke, saya jawab. Udah. Iya, saya menunggu. Jawab dulu, tunggu dulu, santai. Saya kan diam. Makanya saya mengenal Tuhan saya. Siapakah Tuhan saya? Adalah Yesus. Wujudnya apa? Adalah manusia. Apa adalah Tuhannya ayatnya? Yesus siapa? Tuhannya Yesus siapa? Kalau Tuhanmu Yesus, Tuhannya Yesus siapa? Kalau menerangkan
Kalau saya menerangkan, diam dulu, baru bertanya, ya. Nah, Jadi, kamu tadi motong-motong orang, Abdon. Orang ngomong pun kamu nggak mau diam tadi. Kalau kamu mau dihormati, kamu hormati dulu orang lagi bicara. ya saya kan ngomong nih, oke. Kalau kamu tanya siapakah Allah yang benar, adalah Yesus. Yesus adalah Allah yang benar. Di mana sih ayatnya, Abdon? 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan jelas saya. Kalau saya tanya kamu Baca, udah nggak usah muter-muter, baca. Yesus adalah Allah yang benar. Oke, itu kata siapa? Saya tanya, itu kata siapa? Mau Enggak, kata harus siapa? ada pernyataan dari Yesus. Kalau dia Allah mana pernyataan, bentar, pernyataan dari Yesus. Jangan perkataan orang, itu klaim. Iya, itu klaim, kamu bilang nggak apa-apa, tapi tertulis di Alkitab. Sekarang saya tanya, kamu pengikut siapa? Sekarang yang Yesus ngomong saya adalah Allah itu mana? Enggak, kamu harus bawa Kamu dalil yang pengikut jelas. siapa? Kamu makan pakai apa? Gitu aja cara ngelaininya. siapa? Kamu makan pakai apa? Loh, Loh, ikut siapa? kamu makan pakai apa? Makan pakai kaki bisa, orang yang makan pakai mulut bisa. Makan pakai tangan bisa. Pantasan kalau kamu makan pakai kaki gitu, otaknya rusak. Orang yang cacat mau ngomong nih, orang yang cacat nih. Aduh, gimana? Orang yang Lo cacat, oh, berarti kamu cacat. Berarti orang kamu yang cacat. Bukan. Jadi, Nah, terus kenapa kamu pakai kaki? Gini. Terus kenapa pakai kaki? Pertanyaan kamu makan. Kalau makan itu adalah menyebut. Iya, pakai apa? Kalau kamu Iya, cara ngelaininya gitu. Capek. Kenapa kalau ladenin, Bang? kalau kamu genggam pakai apa? Pakai tangan jawabnya. Kamu kan Biar bicara ngomong makan. sendiri aja deh. Nah, jadi maksud saya gini, bro. Saya kan pakai dalil nih. Kamu kalau saya tanya, kamu pengikut siapa? Tentu kamu bilang kamu pengikut Muhammad. Ya kan? Tapi di surat As-Saff 14, saya pakai dalil. Penegak dan penolong agama Allah itu adalah pengikut Isa. Nah, kamu bilang kamu makan pakai kaki, padahal kamu makan pakai mulut. Nah, Isa itu pakai kaki. susah juga. Oke, juga. sedikit ya. Oke, Abdon, kamu dengar ini ya. Kamu dengar dulu. Abdon, sebentar saya jelaskan. Oke, saya jawab. Kamu dengar dulu ya. Pengikut-pengikut penolong-penolong agama Allah itu adalah pengikut-pengikut Nabi Isa, yaitu Hawariyun pada zaman itu. Ya, pada zaman itu. Nggak ada tertulis, Tapi Pak. Nggak enggak, ada kamu tertulis dengar seperti dulu. itu. Jangan Ada sesungguhnya Allah mengutus ada. ya, setiap nabi, setiap rasul itu dengan bahasa kaumnya. Ada di Al-Qur'an. Kamu jangan bilang Nggak nggak ada, ada, kamu Pak. yang nggak ngerti. Nah, kamu Nggak, ngeyel Pak. ini ya. Nah, kan kamu ngeyel kan, kamu dikasih Siapa- dalil kan, kamu siapa- dengar siapa dulu. akan datang? Kamu kalau belum tahu, kamu dengar, jangan bilang nggak ada. Di sini Kalimatnya ustaz-ustaz jangan banyak ditambah. itu. Nggak Ada ada, Ustaz masa yang Tata, nggak ada ada. Neplos, ada Jangan Bang Arif dan lain. Kamu ditambah nanti Al-Quran. malu nanti kamu. Dengarin ya. Nggak ada Jadi masa yang jalani lalu, Pak. Nabi itu kepada umatnya masing-masing. Nah, Rasulullah SAW itu kepada seluruh umat karena dia Nabi terakhir. Pahami Pakai itu. dalil, Jadi Pak. Pakai dalil. Jangan ngomong aja. waduh, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Oi. Kita bicara ini Kamu semua pengikut dalil yang siapa? keluar dari Kamu lisannya Abang Tahta pengikut itu semua siapa? dalil. Itu bisa Pengikut diuji. siapa kamu? Pakai dalil. Kamu bilang dalil, dolol, otakmu jangan nyampe dari tadi. Ya udahlah, turunin aja lah. Gini, kalau gini sebentar ya. Kalau dia hanya bicara soal kalau kamu punya standar harus tertulis secara detail. Satu saja pertanyaan saya. Yesus itu bisa buang air besar atau enggak? Tidak ada, Pak. Enggak, dia bisa buang air besar atau enggak? Nggak bisa, dia Tuhan kok. Enggak bisa buang air besar ya? Makanya pakai dalil kalau kamu mau nanya. Enggak ya, pakai saya mau dalil. nanya, Yesus Pakai itu bisa dalil buang air nggak? besar enggak? Coba saya Pakai nanya nih dalil. sekarang. Mana Pak dalilnya? Coba enggak, saya nanya, bukan dalil, saya nanya. Asumsi. Ah, Saya nggak takut mau kamu. asumsi. Takut. Kalau Takut saya kamu pakai kan? dalil, Takut kamu kan? asumsi. Enggak, saya pakai standar kamu, Ini Ten. bukan asumsi, brother. Ini Saya- bukan asumsi, ayat satu Alkitab. pernyataan yang dibawa dalam satu iya, keterangan. nah itu asumsi namanya. Ini saya bertanya, saya Yesus itu pakai bisa buang air besar dalil. enggak? Kamu pengikut siapa? Nggak ada ayatnya Pak itu di Alkitab nggak ada. Loh, saya nanya, bukan saya nanya pakai gimana dalil. sih? Dari Kok nanya tadi- pakai dalil, aneh kamu. Adi, saya ngomong Kok- kalau tanya pakai dalil. Kok nanya pakai dalil? Pakai dalil kalau mau nanya. Oke? Bertanyalah yang baik kan gitu. Bertanyalah dengan pakai dalil gitu loh. Bukan, saya nanya, terus kamu jawabnya pakai dalil gitu dong Iya dong, harusnya. kamu pengikut siapa? Jawab. Ini saya nanya, Yesus bisa buang air besar nggak? Kamu pengikut siapa? Yesus itu bisa buang air besar Kamu nggak? pengikut siapa? Kalau Yesus bisa buang air besar, kalau Yesus bisa buang air besar, dengar dulu. Kalau Yesus itu bisa boker, di mana tertulis?
Nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau Yesus bisa boker, di mana tertulis? Ayatnya mana? Pipis dia, pipis bisa nggak dia pipis? Dalil pakai ayat. Kalau mau Jawab bertanya dulu. pakai Yesus ayat. itu bisa pipis nggak? Kalau bertanya pakai ayat. Loh, dia kan punya lato-lato. Dia bisa pipis nggak? Sekarang saya tanya kamu. Saya kamu nanya. ikut siapa? Saya nanya, Yesus itu kan punya lato-lato, dia bisa pipis nggak? Saya nggak asumsi, nanya pakai ayat. Paham? Loh iya, dia kan seorang Nah, manusia. sekarang saya tanya kamu, Dia kan kamu seorang pengikut manusia. Enggak, ini saya tanya, siapa? Yesus itu Kamu bisa pengikut boker nggak? siapa? Pakai ayat. Saya nggak Bisa mau pipis nggak? Bisa pipis nggak? Saya Yesus nggak bisa mau pipis nggak? asumsi. Saya nggak mau asumsi pakai Saya ayat. juga nggak mau asumsi. Yesus itu Saya bisa pakai pipis ayat nggak? dulu. Pakai ayat dulu. Kamu pengikut siapa? Yesus bisa pipis nggak? Satu-satunya penegak Ini agama Bang, Allah terakhir adalah ini Bang. pengikut Isa Maryam. Abdul. Oke, kita pakai dalil ya. Dengerin dulu, kita pakai dalil. Tolong pakai dalil yang sama nanti ya. Gini, Tuhan yang benar itu adalah Allah. Itu At-Taghabun 13, Al-Mu'minun 116. Sembahlah Allah karena dia Tuhan. An-Nisa 36. Allah lah pencipta langit dan bumi. Ibrahim 32, As-Sajdah 4, Al-A'raf 54, Yunus 3. Nah sekarang kalau kamu mentuhankan Yesus, coba. Akulah Tuhan, sembahlah aku. Akulah pencipta. Seperti saya pakai dalil. Bisa nggak? Silakan. Bisa dong. Ya, Yesus silakan. adalah Allah yang benar. 1 Yohanes Silakan. 5 ayat 20. Tiada Udah. Tuhan selain Yesus. Seperti yang dalil saya itu. Yesus adalah Allah yang benar. Udah kan pakai dalil kan? Nah sekarang saya tanya. Mana dalilnya? pengikut siapa? Gini loh, coba. Tiada Tuhan selain Allah. Coba, tiada Tuhan selain Yesus. Coba, mana dalilnya? Kalau Apa itu Al-Quran tiada ada. Tuhan? Jadi gini Pak, Kamu nggak Nggak berani kan? Nggak berani kan kalau pakai dalil? Tiada Tuhan selain Allah siapa? Yesus dong. Sembahlah. Coba, kedua. Tiada Sembahlah Tuhan Allah. selain Yesus. An-Nisa Tiada Tuhan 36. selain Yesus. Sembahlah Allah. An-Nisa Tiada 36. Tuhan Sekarang, selain Yesus. sembahlah Yesus. Mana? Tiada Tuhan selain Yesus. Mana Udah. mana dalilnya? Mana dalilnya? Tiada Tuhan selain Yesus. Mana? Mana Sembah. Mana sembah? Mana kata sembah di situ mana? Mana kata sembah? Mana? Sembah apa itu maksud kamu sembah? Nah, itu kan Mana? Nggak berani. Nggak ada kan? dia. Nggak ada kan? Yang kamu sembah itu apa? Di mana? Loh, Di loh, mana loh. Yesus berkata sembah aku di mana? Di mana? Sembah itu Di apa? mana? Di mana? Ya, apa itu sembah? Masih nanya. Ya mana? Sembah mana? Sembah. Masa Sembah itu masih apa nanya artinya? sembah? Udah nggak usah ngomong lah kalau masih nanya kayak begituan lah. Apa Coba dasarnya? di mana ganti. perkataan Yesus dia Ganti yang lain. Iya, Udah tahu, udah tahu, panik. udah tahu. Giliran diminta Apa kata data. Yesus? Iya. Apa kata Udah, Yesus? diam. Percuma. Udah punya dalil, Gini. Udah Jangan punya dalil, udah. Kalau udah punya dalil nggak boleh. Cukup. Kalau tidak punya dalil dengan Yesus 3 adalah pertanyaan, Allah yang benar. Islam ditanya 1 pakai Yohanes dalil 3 5:20. pertanyaan. Kamu tidak dalil satupun. Udah, silakan. Enggak jawab. Bang Nosi, kamu mau diskusi atau mau bertanya? Silakan. Ya, Pilih. silakan Bang Yosi silakan. Gantian. Mau Bang Abdon. bertanya atau mau diskusi? Tinggal milih. Oke. Oh bertanya aja deh. Kan Ya, itu silakan Bang Yosi. Silakan. orang pintar semua ini. Oke lanjut. Jadi gini bro, aku jadi bertanya begini loh. Ingat pertanyaan aku yang dulu ya. Sebenarnya belum aku dapat jawaban yang ini sih, yang tepat menurut aku gitu. Pertanyaan aku begini, kan Nabi Muhammad itu diangkat Allah menjadi Rasul kan begitu. Nah, jadi pertanyaannya di mana dan siapa, di mana dalilnya dalam Al-Quran bahwa sahabat-sahabat atau siapapun yang ada di situ yang menyaksikan bahwa Allah mengatakan mengangkat Nabi Muhammad menjadi Rasul. Kira-kira ada nggak di dalam Al-Quran? Allah mengatakan kepada siapa? Kepada sahabat. Nabi Muhammad kan diangkat Rasul oleh Allah. Di mana dalilnya bahwa memang di situ disaksikan sahabat-sahabat Nabi bahwa dia memang dinyatakan kepada orang pengikut Nabi dia diangkat jadi Rasul. Coba diringkas pertanyaannya, cara bertanya aja gimana sih? Coba dipersingkat gimana sih? Poin pertanyaannya apa? Di mana apanya? Di mana sahabat? Kan Nabi Muhammad itu diangkat oleh Allah langsung jadi Rasul kan gitu, diangkat Allah jadi Rasul. Jadi pertanyaannya, adakah di situ yang menyaksikan bahwa Nabi Muhammad ini? Oh, ya. Berarti Ustadz ini Ustadz kesaksian ahli kitab itu Ustadz. Kesaksian ahli kitab itu Ustadz. Ya kan? Gini ya. Ketika kita itu ditanya, mana Allah mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul, utusan. Kalau umat Islam itu dalil Al-Quran, ucapan Allah sendiri. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu firmannya Allah. Aku tidak mengutusmu Muhammad melainkan untuk seluruh alam.
Tabarakalladzi nazzalal furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Jadi Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam, pembawa berita. Berarti Gitu. Isa Itu Allah. sudah. dong. Berarti Isa Hah? Allah. Ya, Berarti itu Isa Allah. firmannya Allah. Coba, Nah, firmannya Asof Allah itu wajib diimani. Tapi Isa yang duluan yang ngomong. Asop 6 yang mengangkat diam Isa, saja dulu. mengangkat Muhammad itu ya Isa. Sudah sopan sekali orang lagi jelaskan sesuatu kok. Loh, ya katanya Allah, berarti Isa Allah dong. Beradab sedikit. Asop Orang jelaskan sesuatu, kamu gini nggak dulu, disuruh gini dulu. bicara, kamu Oke, bicara. apa gantian. Di Asop 6, Oke. Isa Al-Masih lah yang Oke. mengatakan Asaf bahwa 6 akan itu datang gini loh. Asaf 6 itu nubuat. Ayo, Semua para nabi kan menubuatkan nabi akhir zaman. siapa yang ngomong duluan? Sama seperti gini, banyak yang Bukan. ingin aku sampaikan, tapi kamu tidak bisa menanggungnya. Beda, Nanti beda. akan ada roh kebenaran. Seorang Beda. nabi yang Allah Beda. utus, itu sama seperti di As-Saff. Iya, tapi Rasulan ini ila kan Bani diulangi. Israel. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nanti akan ada nabi setelahku. Kalau aku kan tidak becus nih. Ya, karena aku ini diutus tapi umatku menolak aku, bahkan ingin membunuhku. Padahal banyak yang ingin aku sampaikan kepada mereka. Tapi tenang ya, nanti akan ada nabi lagi namanya Ahmad. Dialah yang Yang akan ngomong menyempurnakan. Kalau dia datang, maka agama sudah sempurna. Benar kan? Yang Ketika ngomong Nabi siapa? datang sempurna. Mana ayatnya agama sempurna? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Benar kata Yesus. Nanti kalau Nabi akhir zaman ini datang, sempurna agama ini. Hari ini telah sempurna Siapa agama yang ini. ngomong? Nah, itu kan? Siapa yang ngomong akan datang Muhammad itu siapa yang ngomong duluan? Allah apa Nabi Isa? Isa mengkabarkan bahwa nanti akan ada nabi yang terlahir. Sama seperti Yesus kan menurut Kristen ada Oke, nubuat. oke ya. Ayo. Berarti bedanya kan Allah mengulangi lagi toh, mengulangi kan? Di tahun Mengulangi 600 Allah mengulangi lagi perkataan Isa yang diulangi. Oke? Loh, nubuat tahu nubuat enggak? Loh, kamu bicara nubuatan di Oke. Kristen. Kalau di Islam nggak ada Yesus, nubuatan. ada Pak. enggak? Yesus Ya. akan turun sebagai utusan. Nubuat di Pak, perjanjian lama jangan ada. bicara nubuatan. Nubuatan itu hak Ada kita. enggak nubuatnya Yesus di perjanjian lama bahwa dia utusannya Tuhan untuk Israel? Ada enggak? Ya Allah itu sendiri yang ngomong. Akulah dia. Oke, mana ayat di perjanjian lama? Kok Nubuat. perjanjian Coba. lama ini kamu baca. Loh, nubuat Kamu ini baca kan di situ. dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya. Kamu baca di situ. Ada nggak nubuat untuk Nah, Yesus gini bahwa loh. dia diutus? Nah, Aku gini. diutus hanya kepada domba-domba yang Gini. hilang dari Israel. Ada nggak nubuatnya? Gini. Kalau Yesus tidak ada, gini. kenapa kamu imani? Bahkan Kalau kamu nubuat Tuhan kan? Yesus hubungannya gini. Bahkan Nabi saja tidak ada nubuat, apalagi sebagai Saya- Tuhan. Historisnya Yesus itu adalah orang Yahudi. Udah, berbicara diam, udah. tentang Udah, Yahudi. silakan. Oke. Historisnya Udah, Gini, kamu Abdul, Jadi, Abdul, pertanyaan udah saya Abdul, tadi, kamu kamu ikut gak siapa, nyambung kamu belum Abdul, bisa jawab, Abdul, Ustaz udah Ustaz. kamu gak nyambung. Bukan. Asaf Dari itu tadi pertanyaan saya memberitakan belum bisa bahwa kamu jawab dan Nabi tegas. Isa saja Kamu pengikut mengatakan, siapa? Nabi Udah. Isa saja mengatakan bahwa akan ada Nabi yang terlahir akhir zaman. Namanya Lalu Ahmad. Allah mengulangi Kenapa perkataan kamu Isa. tidak beriman? Wong Nabi Allah Isa saja sudah mengulangi- menubuatkan, Allah tapi mengulangi kamu perkataan tolak. Isa. Udah, Berarti silakan. Isa Allah dong. Udah, silakan. Gitu. Nah, Yosi, Ayo, silakan. Abdon, sebentar, Abdon. Kamu dengar dulu ya. Di dalam Al-Quran itu tidak hanya ucapan Isa saja, ucapan nabi-nabi yang lain semua ada dalam Al-Quran. Jadi jangan kamu Mana, klaim Pak? mentang-mentang ada ucapan Isa. Sebentar, Mana, itu bahwa Pak? Allah menarasikan bahwa dia adalah Nabi Isa itu sendiri. Nauzubillah. Ucapan Nabi Adam pun ada dalam Dia ada Al-Quran. tahu apa-apa, dia ada tahu apa-apa. pakai dalil, Pak. Kamu belajar dulu sebelum klaim-klaim. Tes. Pakai Halo? dalil. Ali Imran 50 Isa berkata, Pak. Bukan Allah berfirman. Isa berkata. Itu Paham sudah itu? kita jelaskan dari Yosi, awal Yosi. loh, sampai kita Yosi. runut dari ayat per ayat. Yosi, ini Makanya sudah saya saya Isa sudah saya berkata, jelaskan. tapi Allah yang menjelaskan. Loi. Udah usah dilayani dia. Gini Yosi. Loh, kok dia usah dilayani? Jadi Nabi Muhammad ngaku utusan bahkan dibenarkan oleh Allah. Kalau Yesus pernah nggak Yosi ngaku utusan dia? Yosi, coba Saya jawab. saya pengennya. Jadi gini Kamu bro, pengikuti pertanyaan aku tadi gini loh. Benar, memang dikatakan memang langsung Allah kan, diangkat Rasul gitu. Tetapi yang jadi pertanyaan aku itu saksinya bro. Jadi jangan ada orang datang begini bro. Orang datang mengatakan aku itu nabi loh, aku itu nabi loh. Nah, tetapi kan mana orang mau percaya kalau dia tidak disaksikan bahwa di sini diangkat Allah menjadi Rasul gitu loh. Oke Yosi, Maksud gua Yosi. gitu. Oke Yosi.
Saya tidak Iya, mau nanya yang silakan. saksi. Yesus mengaku utusan seorang nabi penyampai firman, dia bukan Tuhan. Kamu imani nggak dia? Ucapan dia itu? Hah? Gimana? Oke, saya nanya, Yesus mengaku utusan, ada saksinya? Iya, dia Oke, saksinya tuh kalau ada dan juga saksinya, orang yang kalau mengikuti ada dia. saksinya, kenapa kamu tuhankan? Padahal dia ngaku utusan seorang nabi, ada saksinya, tapi kamu tuhankan dia. Gimana? Oke gini, bukan kita tuhankan dia Bang Gimana, Tahta, tetapi memang dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi Nah, itu Yesus sama aja ada- Tuhan. Yang namanya, oke, yang kedua, yang namanya Tuhan aku jelasin itu, dulu. Aku Oke. jelasin satu-satu dulu. Ya, silakan. Aku jelasin satu-satu dulu. Abdon diam dulu biar Bang Nusi juga berkomentar. Jadi Ya, aku jelasin satu-satu ya, Bang Tahta. Jadi bagaimana? jangan sampai didominasi Abdon. Temanmu juga mau ikut berkomentar. Silakan Bang Yosi. Bentar. Suaraku sekali ini atau kecil sekali? Ya, silakan. Ya, jadi gini loh. Jelas. Bagaimana? Bang Jaguar, Ya. tolong dikondisikan Bang Jaguar, saya di jalan ini ya. Bagaimana bagaimana Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Sebelum dia datang pun ke dunia ini, para nabi pun sudah menubuatkan tentang dia. Bagaimana kita baca di kitab Mazmur, di Yeremia, bahkan di Yesaya. Yesaya 9 ayat 5 juga dijelaskan sampai 6, di situ jelaskan bagaimana yang akan datang itu adalah Raja Allah Bapa atas segala bangsa yang kekal. Dialah itu Yesus yang dimaksud. Jadi orang mengatakan di mana dia menunjukkan bahwa dia adalah harus disembah begitu. Memang Yesus datang itu bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Bagaimana yang kita tahu bahwa Allah itu yang merendahkan dirinya di Filipi 2 ayat 7 dan 8, bahwa dia akan turun menjadi manusia. Oke. Akan melayani, bukan untuk dilayani. Yosi. Tapi bagaimana kita tahu bahwa dia adalah Oke. Tuhan? Kita baca di Wahyu 1 ayat 7 dan 8, dialah anak domba itu, raja di atas segala raja yang berkuasa. Kita buktikan Alfa dan Yosi Omega. satu-satu, Yosi. Kan begitu Kita dalam buktikan. dalilnya aku kasih Kita semua. buktikan satu-satu. Definisi utusan itu kalau Yohanes 3:34. Ya. Ya, Beda. yang dikatakan utusan itu memang betul. Sewaktu dia Apa? di dunia, gini Pak, Gimana? dia mengatakan selalu aku utusan. Oke, siapa Kan yang begitu. mengutus dia? Kenapa? Yang mengutus dia Dan siapa? kenapa dia mengajarkan murid-muridnya untuk berdoalah kamu kepada Bapa kami yang di Yosi, surga. gini loh, Yosi. Selalu Yesus mengatakan seperti itu. Kenapa dia bedanya mengatakan itu? Tuhan itu, Sambil Yosi. dia mengajarkan murid. Oke. Yosi gini, Yosi. Namanya utusan itu menerima firman dari Tuhan kan? Oh iya. Pertanyaannya, Yesus menerima firman dari Tuhan enggak? Tunggu. Hah? Tunggu, dan dia naik ke surga, dia kembali ke tahtanya, itulah yang harus disembah. Kembali ke itu saya. makanya bentar Pak Tata. Sewaktu dia di dunia, dia selalu mengajarkan itu kepada murid-muridnya dan pengikut-pengikutnya bahwa kalian itu harus sembah pada Bapa dia yang ada di atas, bahwa dialah itu sendiri. Begitu Pak Tata. Oke, sekarang kita bedakan ya. Kalau Tuhan itu memberi firman, bukan menerima. Itu kalau Tuhan. Kalau utusan menerima. Pertanyaannya, Yesus menerima apa tidak? Kalau Nabi Muhammad utusan menerima firman, Musa menerima firman, Yesus menerima apa enggak? Pak Tata. Di dalam Alkitab tidak ada tertulis bahwa Yesus menerima firman, tidak ya. Karena dialah itu firman itu sendiri. Bagaimana kita baca di dalam Taurat Kejadian bahwa pada mula adalah firman dan firman itu yang menjadi manusia, yaitu Yesus itu sendiri Pak Tahta. Oke, kamu udah punya dalil itu ya? Oke, saya bantah pakai Bibelmu bahwa dalil yang saya Yesus. kasih. Tunggu. Di Kejadian. Enggak udah ada dalil. Gini, Yosi. Firman yang jadi manusia di Yohanes 1 ayat 1. Yosi, dengerin Yosi, saya mau pakai dalil ini. Kata Ya, kamu itu dalil. Yesus tidak udah dengerin dulu. Kata kamu Yesus tidak menerima firman. Oke, saya buktikan bahwa dia utusan menerima firman. Karena definisi utusan itu memang tugasnya penyampai firman. Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Nah sekarang Yesus ngaku utusan. Benar nggak dia menerima firman? Yohanes 12:49-50. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku.
Juga di dalam ayat yang lain, Yohanes 17:7, Yohanes 5:30, Yohanes 14:24, Yohanes 12:44, Yohanes 7:16, Yohanes 8:26. Dia menerima firman. Kok bisa kamu mengatakan tidak menerima? Pak Tata, itu betul dikatakan Yesus. Karena bahwa dialah itu sendiri. Tetapi secara tertulis tidak ada yang mengatakan, oh Bapak itu mengirim firman ke saya. Bukan seperti itu. Bahwa karena dia mengatakan itu. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Jelas ayatnya. Apa yang aku sampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadaku. Jelas. Betul itu betul Pak Tata. Nah, kenapa kamu mengatakan tidak menerima firman? Gini, Karena dia nggak- adalah firman Pak Tata sendiri ini nggak yang paham. Tunggu dulu Pak, tunggu dulu Pak. Bicara tentang diutus. Gini dulu, Makanya Pak, bentar. jangan pakai dalil kalau lawan tahta. Jangan lompat-lompat dulu. Kata diutus. Pak Tata harus memahami dulu ayat itu, ya. Karena Makanya kalau mau mentuhankan Yesus jangan pakai Bible karena saya lebih paham Bible itu. Pak Tata, apa arti diutus? Tunggu dulu Pak. Tunggu dulu. Apa arti diutus itu? Apa tuh? Pak Tata jawab dulu. Apa arti utusan itu? Utusan Apa itu Yohanes 3:34 penyampai firman Oke. Tuhan. Berarti yang pengutus siapa? Allah. Oke, Allah. Berarti Yesus Allah dong. Kamu baca coba. Kamu baca ya. Bukan Yesus diutus. Yesus sama seperti Musa dan Nabi Kamu Muhammad baca penyampai Yohanes. firman. Kamu nggak baca gini. Dengar dulu. Yohanes 5:26. Yohanes 5:26. Yesus berkata, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa." Jadi Yesus adalah Dia pengutus. menyampaikan firman Tuhan. Aku di situ Bukan, Allah. jangan. Tuh. Oke, sekarang Yesus saya jawab. utus. Saya nanya, Oke, berarti Yesus apa yang Allah. Yesus sampaikan Yesus, dari dirinya tunggu atau dulu. dari Tuhannya? Tunggu dulu, jangan Coba saya lagi. nanya. Berarti kita kan Saya bicara nanya dulu. Tunggu dulu, Ini jangan kan nanya kamu dulu. mengatakan ucapan Tadi Yesus. kamu Sekarang saya nanya, gini, ucapan Yesus gini. itu dari Gini. dirinya atau dari Bapaknya? Ya Yesus yang berkata dong, itu yang kelihatan. Gimana Oke, sih? apa yang dia perkatakan Sekarang, itu dari dirinya jangan pribadi? lupa dulu. Diutus dan mengutus, pengutus dan diutus. Oke, ketika dia diutus, dia diutus oleh siapa? Tunggu Pak, kamu bilang pengutus adalah Allah, benar. Berarti Yesus adalah Allah dong. Iya, Nabi Muhammad juga pengutus. Sebab Yohanes Mengutus Ali bin Abi Thalib, mengutus Umar bin Yohanes Sayyidina Umar, mengutus Abu Bakar. Tidak masalah. Tunggu dulu. Kamu sudah benar. Yesus adalah Allah. Itu yang kamu jawab. Oke, Kamu di sendiri- mana dalilnya bahwa aku ini Allah turun jadi manusia? Loh, Ingat kamu ya, kan sudah- di langit kamu kan sudah tidak ada sudah- Allah. Kamu Sedangkan kan mana sudah dalilnya ngomong. bahwa Yesus itu Pengutus Allah itu sendiri? siapa? Kalau Yesus Udah. itu Allah sendiri, berarti Allah menjadi manusia. Sudah Kamu tidak ada yang Allah lagi. ngomong. Saya tanya pengutus itu dalilnya di adalah dalam Allah. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Oke. Akan aku Oke. katakan tadi. Nah makanya si sekarang utusan kita ini sekarang sudah gini, ngerti, sekarang Yesus gini adalah Abdun, Allah. Abdun. Kamu sudah Ketika Nabi, ngertiin, Yesus ketika adalah Nabi Allah. Muhammad diutus, Allah itu ada di aras. Nah, Siapa pertanyaannya, yang mengutus, Pak? ketika Yang mengutus Yesus siapa? diutus, Allah ada di mana? Loh, yang mengutus Jadi gini loh, Muhammad gini loh, siapa? Pak Tata. Loh, yang mengutus Abdul, Muhammad Abdul, siapa, Pak? Ketika Allah mengutus Nabi Pakai Muhammad, dalil, Pak, pakai Allah itu di dalil. aras. Oke, pakai dalil. Ar-Rahmanu Mana ala arsis Muhammad diutus itu? Gini Yang Pak Tata, ngomong betul itu pakai siapa? dalil. Dari tadi pertanyaan aku juga belum dijawab, di mana dalilnya sudah bahwa dijawab. Nabi Muhammad itu diangkat Rasul, ada saksinya, kan Wa begitu. ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, itu Iya, dalilnya. saksinya manusia yang mana? Oke, Saksi sekarang manusia mana saksinya Yesus diutus? Siapa saksinya Yesus sebagai utusan Ada, sebagai nih. Tuhan? Saksinya Baca, banyak. oke saya jawab. 1 Yohanes 5 ayat 7. 3 kesaksian dari sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke, dalil kan? Ada kan 3 saksi? Ada 3. Itu pada Abraham. Di antara Kepada 3 Abraham itu, Nah, di antara 3 itu, yang mana Tuhanmu? Loh, semua Tuhan. Oh, berarti ada 3. Enggak ada Berarti 3. ada 3 Tuhanmu. Makanya kamu nggak tahu apa firman. Berarti ada 3. Firman itu apa? Ada 3 Makanya kamu dong. nggak mempelajari itu. Ada 3 kesaksian. Makanya 3 Tuhan itu sosok Yesus. ini adalah Tuhan. Berarti Iya, Tuhannya makanya- Abdon ada ya itu, 3. Makanya Tuhan itu Yesus. Iya, Oh, oke? berarti Yesus. Bapak Ya, itu. dengan Roh Kudus Nah, bukan makanya Tuhan. Kamu siapa firman? Apa firman? Gak bisa jawab Oke. kamu. Berarti firman yang Tuhan. Jawab Bapak dulu. bukan. Oke, terus lu apa firman? Firman itu perkataan. Perkataan siapa? Perkataan Tuhan.
Berarti tanpa firman Allah nggak bisa menciptakan. Yesus itu manusia apa firman? Berarti tanpa firman Allah nggak bisa menciptakan, benar? Ya bisa. Dari mana? Bisa. Mana? Kan ayatnya idza Mana? aradallaha Enggak, ayyakul kamu hukum firman fayakun. itu. Kamu pakai Andai firman. kan Allah ingin menciptakan dengan kun ada. bisa. Nggak Tanpa bisa. kun pun Kan bisa. pakai firman kan? Oke. Pakai firman. Oke. Allah menciptakan pakai firman. Tuhan. Jangan oke. Oke, yang menciptakan langit dan Jangan bumi. oke. Yang Allah menciptakan langit dan bumi itu Allah menciptakan firman pakai apa firman Allah? enggak? Allah Mana Allah menciptakan pakai enggak? firman, Allah menciptakan dengan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Dengan Pakai niat firman saja sudah itu. jadi. Makanya Enggak, tanpa beda firman Allah itu. nggak bisa menciptakan. Loh, Paham? kamu dangkal sekali pemikiranmu. Kok dangkal sekali? Allah itu kan zat. Gimana sih? Bukan firman. Oke, sebutkan Kok dalilnya firman? bahwa Kemana sih? sebutkan dalilnya bahwa Nah, yang Allah itu menciptakan langit dan bumi benar itu nggak? firman, bukan Allah. Silakan dalilnya. Makanya pada mulanya Silakan Allah dalilnya menciptakan. mana Benar. bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu bukan Allah tapi firman. Silakan. Iya dong. Kejadian Mana 1 dalilnya? ayat 2 dan 3. Pada Gimana, mulanya gimana? Allah menciptakan langit dan bumi. Terus, Udah. terus. Ya Allah sudah. apa firman? Allah apa firman di situ yang menciptakan? Makanya kamu nggak tahu tentang Allah. Yang menciptakan di situ Allah apa firman? Pada gini, kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya terus. Allah. Kejadian 2-nya Allah. Terus. Kejadiannya firman Allah. 3 nggak itu? Oke. 3 nggak? Berfirmanlah Tuhan. Berarti yang menciptakan ketika gini. Kamu akuin 3 nggak itu? Tuhan Oke, berfirman, Tuhan Kamu- berkata, kamu berfirmanlah ini, Tuhan, ini. jadilah Ini. cakrawala. Yang menciptakan cakrawala akuin siapa? nggak? Kamu akuin nggak? Kamu akui nggak bahwa Tuhanmu ada 3? Kok siapa 3? Kamu nggak ngerti. Oke, saya tanya satu-satu. Roh Coba. Kudus Tuhan Allah apa itu bukan? zat nggak? Tunggu dulu. Allah itu zat nggak? Satu, Roh Kudus Tuhan apa bukan? Allah itu zat nggak? Roh Kudus itu Tuhan apa bukan? Allah itu zat nggak? Jawab dulu. Jangan. Jawab dulu Iya. kamu dari tadi Iya. saya yang jawab terus. Kamu Allah jawab itu dulu zat sekarang. nggak? Iya, Allah zat itu itu apa? zat. Apa arti zat itu dalam bahasa Arab? Allah itu Dalam dulu. bahasa Arab, zat itu adalah pencipta maknanya. Oh, Oke, Allah itu pencipta nggak? Iya, Firman itu apa? perkataan, sifat. Sama dengan Allah tahu, berarti Tanpa tahu firman? itu sifat. Tanpa firman berarti nggak bisa menciptakan. Allah itu mempunyai sifat berfirman, tahu, Iya. satu. Allah berfirman. Tanpa firman bisa nggak? Bisa. Pertanyaan Dari kamu Bisa, kan salah, Allah Maha Don. Kuasa. Orang aja kamu Apakah itu. tanpa firman Allah bisa menciptakan? Kan Allah mempunyai sifat Allah kudrat, berfirman. Allah kuasa. berfirman. Tanpa firman bisa nggak? Bisa. Kan Dari Allah mana kuasa. ayatnya? Mana Kan ayatnya? Allah kuasa. Kamu ngomong. Innallaha sami'un qadir. Mana? Allah itu maha mengetahui, maha Allah kuasa. itu kan bukan firman kamu bilang. Allah itu Zat. kan kuasa. Berarti Allah tanpa itu kan firman pun bisa. bukan. Allah itu kan kata kamu bukan Oke, firman. menurut Kristen, Saya dalilnya bahwa oke, ada menurut mana dalilnya kamu? Kristen, apakah Tuhan tidak bisa menciptakan Pakai kalau tanpa dalil. berfirman? Mana Allah itu tidak firman pakai dalil? Mana? Oke, Berarti ada nggak? ya, Pak? Ada nggak Ustaz, dalilnya bahwasannya Dari Allah tadi mengatakan nanya kalau aja, aku tapi tanpa pakai firman, dalil. aku tidak bisa menciptakan. Ada nggak dalilnya? Loh, kan firman, firman. Loh, Allah berfirman, tanpa firman Allah bisa menciptakan Oke. nggak? Ketika Oke, Allah terus berfirman, tadi. Oke, yang oke, menciptakan oke. itu Allahnya atau firmannya? Allah yang mana kamu maksud? Allah yang mana? Kamu tahu Allah Allah? Tuhannya Yesus. Nah, nggak ada tertulis di Quranmu. Oh, ada. Mana? Quran itu. Kul huwallahu ahad. Ada Allah itu Yesus. Esa. Mana? Esa apa artinya? Apa artinya Esa? Oke, Esa itu berapa? Arti Esa jangan oke Esa oke. itu berapa? Esa itu 0 juga ada angkanya tapi belum. Esa itu berapa? 0 juga ada angka Esa tapi itu belum. berapa? Bukan nanya nol. Esa itu berapa? Esa itu apa emangnya? Kesatuan. Esa itu satu apa tiga? Esa itu kesatuan. satu apa tiga? Tidak satu, Pak. Siapa bilang? Kalau Emang- Tuhanmu kan tiga. Loh, Hai Israel, kamu Tuhan tahu Allah nggak? kita, Tuhan itu Allah itu tiga. ada nggak? Allah itu ada nggak? Ada Allah nggak itu dalilnya? Hai Allah itu Israel, gini, Tuhan gini. Allah kita, Tuhan Allah itu itu- tiga. iya, Ada benar. nggak? Hah? Ada Ada yang nggak? tertulis. Bapa, Abdul, Putra, dan Roh Kudus. Hai Israel, Tuhan Allah itu, Tuhan itu Esa. Ada dalilnya ya. Mana Kalau siapa Tuhan itu? itu tiga ada Siapa? nggak? Esa itu Semua ada. pertanyaanmu dijawab loh sama Bang Tata, tapi kamu nggak puas-puas nanya terus. Begitu kita tanya, kamu jawabnya singkat aja, langsung selesai, lari lagi kembali ke kita. Loh, kenapa? Tahta yang lari-lari kok kamu kok membelain tahta Tata kamu? yang ini? lari-lari.
memotong-motong, nanti saya turunkan Abdon. Jadi silakan ke teman Abdon yang lain, Bang Yosi, untuk diberikan kesempatan untuk bernarasi. Silakan Bang Yosi dulu. Oke, enggak, ini aku mau turun dulu karena bateraiku tinggal 16%. Nanti ada waktu lagi aku naik, soalnya udah dari tadi ngobrol tapi belum dijawab juga pertanyaan gua nih. Tapi nggak apa-apa lah, nanti berikutnya. Nggak apa-apa. Iya, brother. Gimana mau Mana jawab? pertanyaan Kita yang mana? potong terus. Pertanyaan yang mana yang mau dijawab? Bang Oke, Yosi, jadi gini, pertanyaan yang mana? Ya, ini nih, nanti yang tadi kan dijawab dulu pertanyaan si Abdon, ada dalil-dalilnya gitu kan. Terus pertanyaan gua tadi kan di mana Nabi Muhammad itu disaksikan oleh sahabatnya atau sahabat dalam Quran bahwa dia diangkat menjadi rasul gitu sama Allah gitu kan, begitu. Supaya kan kita juga dapat edukasi di bawah, oh ini ada dalilnya begitu. Sebelumnya aku turun ya karena ada pekerjaan dan baterainya tinggal 15%. Ya, Ini dua. Kita Oke, salam Ya, apa ya? Kita ini diskusi saya baik-baik jelaskan ya. ya. Oke. teman-teman ya. Ini Oke, saya jelaskan ya. semuanya. Saya jelaskan pertanyaannya Yosi ya. Jadi gini, kalau kita ditanya mana ayatnya bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad, Al-Furqan ada. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Jadi Allah mengangkat Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam sudah. Bahkan dari badan manusia, makhluk halus semuanya. Nah, terus kalau ditanya saksi, siapa saksinya? Wa kafa billahi syahida, cukup Allah yang menjadi saksinya. Justru Yesus yang ada saksinya kata mereka, mereka tolak. Kata Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 2 ayat 6, Matius 10 ayat 5. Ini pengakuan Yesus loh. Ada saksinya kata mereka. Tapi mereka bantah, bodoh kamu Yesus, kamu itu bukan utusan tapi Tuhan, kata Abdon. Yesus dibodoh-bodohin karena mentuhankan Allah yang tidak terlihat. Maunya kamu apa Abdon? Mau saya seperti Dewa Krishna lah. Dewa-dewa itu menjelma jadi manusia. Coba lihat Dewa Wisnu menjelma jadi Krishna. Kalau Tuhannya Yesus itu tidak tahu apa-apa Tuhannya Yesus itu. Masa tidak mau turun? Oke, saya jawab. Jadi Abdon ini maunya ajaran Abdon itu pagan. Kalau ajaran Yesus yang Tuhan itu esa, tidak terlihat, tidak sama dengan apapun, itu Abdon tidak mau. Maunya Abdon seperti ajaran pagan. Dewa itu menjelma jadi manusia turun. Makanya mereka ini penyesat ajaran Yesus. Sedangkan tahta meluruskan ajaran Yesus. Sesuai Al-Quran dan Bible. Oke, saya jawab. Jangan kepanjangan. Oke, kasih. Jadi kamu dari tadi ngomong asumsi saja, nggak pakai dalil. Oke, saya pakai dalil ya. Pakai dalil, oke. Yesus utusan. Saya pakai dalil 6 ayat. Iya, saya Bacain, Bang, bacain. Oke. Sahabat